Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kedua untuk sesi tanya jawab maksudnya. Untuk kali ini saya mungkin pertanyaan yang masuk agak banyak. Cuman yang mungkin akan dibahas mungkin sampai mikdam mungkin. Nah, yang pertama, yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, pertanyaannya mirip. Fungsinya doctype. Terus kenapa dulu pas diajarin pertama nggak ada, terus kemarin ada. Seingat saya bahkan memang doctype dari awal nggak saya pakai untuk diajarin karena memang sebelumnya yang saya tahu memang doctype nggak terlalu pengaruh ke hasil akhir dari ketikannya. Cuman tadi saya ngecek lagi di Google, ternyata memang ada perbedaan kalau misalnya dia nggak dipakai. Tapi perbedaannya karena ke versi HTML-nya aja. Biasanya browsernya udah ngerti gitu, maksudnya ini dokumennya tipenya apa. Dan yang saya ajarin ke kalian baru yang hal-hal basic, kayaknya nggak pengaruh ke versi dari HTML-nya. Untuk penjelasan lebih rincinya ada di website ini. Jadi di sini dijelasin kalau misalnya doctype itu fungsinya buat deklarasi kalau ini nandain ini file HTML ini mengacu ke HTML versi berapa, HTML versi 4, 5, atau versi-versi sebelumnya. Cuman untuk HTML versi 5, HTML yang baru yang saat ini lagi masih sedang dipakai karena yang sebelumnya udah ketinggalan zaman. Kalian cukup ngetik doctype spasi HTML, bukan titik. Jadi untuk versi-versi sebelumnya ini pengetahuan aja. Jadi deklarasinya banyak nih. Untuk yang ini dia cuma ada elemen kayak apa, tapi nggak termasuk elemen apa. Misalnya bisa font, tapi nggak bisa elemen lain misalnya. Nah, untuk yang di versi baru ini cukup nulis HTML aja, dia udah mencakup semuanya. Jadi bukan titik tapi spasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya berarti sebelumnya udah ya. Berarti pertanyaan ini udah. Pertanyaan ini udah karena cuman berpengaruh ke versi HTML yang dipakai. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, cara buat teks jadi berwarna. Oke. Kalau umumnya kan teks kita ngetik biasa, misalnya ketik apa? Contoh teks. Nah, untuk berwarna kemarin makanya saya suruh kalian searching, dia masuk ke elemen font. Jadi kalian tambahin font, color, misalnya warna red. Jadi warna di sini kalian bisa pakai warna hexnya, maksudnya untuk putih misalnya. Ini. Untuk ininya kombinasi warnanya ntar kalian bisa cari sendiri, tapi dia juga bisa pakai bahasa Inggris misalnya red. Nah, tutup. Nah, jadi kan di sini kita udah buka nih deklarasi kalau font color warna red. Nah, selama dia nggak ditutup pakai penutupnya font, tag penutupnya font, semua teks bakal merah. Contoh ini teks, ini teks hitam. Kita save.
Kalau kalian nggak tutup font colornya, dia sampai ke bawah, sampai teks-teks setelahnya juga warnanya nggak akan berubah jadi hitam kayak sebelumnya. Nah, supaya untuk nandain teks mana aja yang ditutup sampai merahnya ini, seperti biasa kalian tambahin tag penutup font untuk nandain kalau ini penutup dari ini. Dah, untuk pertanyaan Aziza udah berarti. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa bedanya P sama BR? Terus font size sama H2 yang ada H-nya. Bedanya P sama BR. Bedanya kalau P itu dia khusus untuk bikin paragraf, walaupun mungkin jadi garis baru contoh. Ini memang fungsinya bikin secara nggak langsung dia ada garis baru, cuman fungsi utamanya paragraf bukan itu. Fungsi utamanya paragraf itu untuk ngatur yang kemarin, yang apa, rata kiri rata kanan. Nah, untuk dia akhirnya berubah jadi garis baru ini istilahnya tambahan aja, bukan fungsi utama. Nah, untuk yang fungsi CBR ini memang fungsinya hanya untuk garis baru. Misal baris kedua. Nah, gitu. Dan beda antara kita bikin garis baru dengan P dengan sama kita bikin garis baru dengan BR. Kelihatan nggak beda spasinya? Nah, itu bedanya. Oke, tadi untuk bedanya H dengan font size. Biasanya bedanya itu untuk nanti kalau misalnya udah agak kompleks lagi, misalnya untuk nandain ini heading, biasanya kan dia fontnya gede misalnya. Ntar pokoknya ada istilahnya ada apa namanya, ada sinteks lain, nyebutnya jangan rumus ya, nyebutnya sinteks. Dia untuk misalnya spesifik nih ngatur heading ini gedenya segini untuk misalnya sebenarnya. Cuman kalau secara tampilan font size sama heading nggak ada bedanya sebenarnya. Oh, bedanya untuk heading juga dia sama kayak apa tadi kita pakainya, BR. Untuk heading misal 1, dengan font size. Oh, kalau 7 nggak sama ya. Nah, coba. Nah, untuk defaultnya pertama heading itu biasanya dia otomatis bold dan ada spasi sedikit di sini. Beda dengan font size kayak tadi, saya contoh.
untuk di font size kita kalau mau bikin garis baru kan harus pakai BR. Nah beda dengan heading tuh dia tuh heading ngasih garis baris sendiri kosong gitu. Sama kayak headline di koran, biasanya dia fontnya gede dan biasanya memang ada spasi sedikit di bawahnya. Itu bedanya. Oke lanjut. Foto yang nomor 6, setiap mau buat paragraf baru harus masukin rumus. Nyebutnya jangan rumus ya, nyebutnya sinteks. Dan jawabannya iya. Yang terakhir, cara masukin gambar di HTML. Nanti mungkin ada tugasnya sendiri, jadi ntar kalian searching gimana cara gunain tag img. Nah img ini fungsinya dia buat ngambil gambar entah yang ada di internet atau yang ada di folder kalian. Kalau untuk yang di folder kalian, dia harus ditulis spesifik letaknya di mana. Misal ini kan tadi filenya file ini, terus kita masukin logo ini misalnya. Ini diingat-ingat ininya nih, nama filenya. Kita masukin di sini. Save. Nah, jadi kalau ini dia fungsinya ini kan dia ntar nyari filenya ada di mana. Kalau kalian salah nulis nama file atau salah penempatan foldernya, biasanya dia nggak muncul. Gitu. Ini kenapa kegedean, karena memang fotonya gede, jadi untuk ngatur supaya dia bisa kecil ada parameternya lagi. Misalnya nah sebagai penjelasan juga biar kita gampang nyebutnya, untuk ini namanya atribut, ini namanya kita sebutnya properties. Sebentar sampai saya menemukan bahasa yang benar-benar cocok untuk dipakai untuk ngebedain mana yang disebut dengan ini propertiesnya, mana ini atributnya. Atribut properties. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.